Hi guys, welcome to Box One, don't box your mind. Jadi hari ini kita mau bahas soal, kan NBA season udah mau selesai. Jadi bakal ada awarding ya, Rookie of the Year sama MVP yang kali ini kita mau bahas. Jadi kita langsung masuk aja ya ke Rookie of the Year. Kita sekarang melihat dari artikel dari Yahoo Sports soal leaderboards untuk siapa yang nomor 1, yang who's expected to win Rookie of the Year, who's number 1, 2, 3, 4, and 5. Jadi pertama kita ada Anthony Edwards ini, Sir. Oke, pertama Rookie of the Year itu adalah pemain pemula atau pendatang baru yang paling berprestasi ya. Biasanya dilihat dari statistik atau kalau mereka statistik kurang lebih sama, dilihat dari tingkat kemenangan dari timnya dia. Oke, ranking pertama Anthony Edwards kan? Iya. Oke, Anthony Edwards itu di Minnesota, posisinya shooting guard, and he's really athletic ya. Ada dia pada saat posterize Yuta Watanabe, itu terkenal tuh. Terus kemudian juga dia biasa nembak 3, presentasinya juga lumayan bagus. Selain itu Mister lihat dia pemainnya kalau setelah game kadang-kadang ada tuh dia suka interview, terus jawabannya agak sedikit lucu sih. Yang pasti dia sangat menikmati permainannya, sangat menikmati timnya, sangat menikmati gamenya. Either he wins, either he lose or not. Kalau secara statistik, dia sekarang for this season he's averaging 18.5 points per game, 4.6 rebounds per game, and 2.8 assists per game. Okay. So moving on to the second one, we got probably the most popular rookie candidate, which is LaMelo Ball. Okay, so LaMelo Ball, his stats are for this season 15.8 points per game, 5.9 rebounds per game, and 6.2 assists per game. Yang bikin LaMelo tuh sangat bisa dibilang istimewa sebagai rookie tuh kalau dia mainnya tuh sangat flashy ya, maksudnya dari passing gamenya bagus banget, passing IQ-nya tinggi, agresif, bisa nembak 3, berani untuk score segala macam juga. Dan selain itu ya juga bisa dibilang ya, kan dia adiknya Lonzo, salah satu Ball Brothers, jadi juga masih ada termasuk dari hype-nya Ball Brothers dulu gitu. Nah tapi kalau menurut Mister kan LaMelo Ball nih faktor plusnya itu karena dia di Charlotte. Nah, bisa gimana? Dia diambil di Charlotte, first pick right? Pick kedua ya. Oke, kayaknya Michael Jordan ambil dia, keputusan yang bagus. Selain ya hype-nya itu, terus benar-benar jadi sorotan deh. Hornets benar-benar jadi sorotan. Dan kebetulan di situ udah banyak pemain-pemain muda juga di mix sama pemain-pemain yang agak sedikit senior. Ada Gordon Hayward, ada juga dua kembar itu pemain muda juga. Terus ada si siapa yang dari Boston kan? Brad Wanamaker. Bukan, ya itu juga sekarang masuk Terry Rozier itu juga benar-benar excited banget. Terus LaMelo itu keunggulannya dia benar-benar menikmati gamenya, atau dia bisa lihat tuh posisi temannya atau bergerak gamenya seperti apa. Sebetulnya dia sebelum ke NBA kan udah sempat main juga profesional. Iya, dia main liga di Lithuania, sama dia juga main liga di Australia. Jadi mirip seperti Luka Doncic gitu, dia mendapatkan pengalaman di liga profesional yang internasional punya. Sebelumnya dia pada saat dia mau masuk ke NBA sebetulnya dia udah tahu tuh tipe-tipe permainan seperti apa. Keuntungan juga buat LaMelo sih. Terus jangan lupa LaMelo mulai mengangkat signature shoes nih kan, atau T-nya dia kalau nggak salah udah desain sama Puma sih. Oh iya. Dia kebetulan itu salah satu performance shoes yang lumayan bagus. Oh ya, dia pakai Puma Clyde Hardwood kan, atau nggak yang All Pro yang baru? Yang baru. Sama sedikit koreksi tadi itu LaMelo diambil nomor 3. Oh, LaMelo nomor 3. Yang kedua kan James Wiseman. Oh ya, Wiseman. Oke, moving on. Nomor 3 kita ada Tyrese Haliburton dari Sacramento Kings. Ya, dia
statistiknya 13 points per game, 3 rebounds per game, and 5.3 assists per game. So far dia tuh di nomor 3 karena in the last couple of weeks gitu, permainan dia, performance dia in the matches very consistent, sangat very good. He had a 14-point 10 assist game against the Mavericks, 13 points against the Jazz, 23 points 10 assists against with a win over the Lakers. Jadi pemainnya itu yang konsisten dan juga mulai memperlihatkan potensi untuk menjadi pemain yang bagus. Kalau Mister bisa tambahin, kayaknya karena dia minutes play-nya tambah. Kalau nggak salah De'Aaron Fox kan cedera, jadi dia lumayan dapat minutes play, which is good. Yeah. Tapi sayangnya ya kabarnya sekarang dia udah ada left knee injury. Oh, oke. Iya. Tapi kita belum tahu seberapa parah. Tapi karena ini palingan rookie ranking dia akan menurun. Kan seperti LaMelo Ball yang dulunya nomor 1 karena dia cedera. Iya. Oke, moving on, kita ngomong soal pemain dari Magic. Cole Anthony. Cole Anthony ini Mister menarik nih dari awal dia masuk. Terus sebetulnya waktu dia masuk Mister nggak tahu ini siapa nih. Lama-lama setelah Mister perhatiin, dia main posisi 1 as a playmaker, right? Yeah. And he can jump really high. He's a good shooter. Ternyata dia anaknya dari Greg Anthony. Greg Anthony itu veteran NBA dulunya. Dia lumayan dikenal pada eranya New York Knicks dulu, eranya Jordan ya. Terus emang gak pernah menang lawan Bulls pada saat itu. Cuman dia defensive player bagus, dia mainnya ngotot. Terus kayaknya sepertinya sih kalau bisa Mister bilang, dia sebagai bapak lumayan keras untuk mendidik anaknya si Cole Anthony ini. Ini bisa jadi pemain yang bagus banget sih kan, asal dia konsisten aja. Yeah, and the stats show that because currently he's averaging 12.4 points per game, 4.6 rebounds per game, and 4.3 assists per game. And kan ya dia walaupun sebagai rookie juga ada sedikit beberapa highlights itu yang dia ada game winner lawan Warriors, sama game winner yang recently yang dia lempar 3 dari jauh tapi itu masuk. Okay, and then last one at number 5 kita ada Saddiq Bey from Detroit Pistons. And sebenarnya ya sebelum kita mulai video ini kita tuh ya juga kurang notice aja Saddiq Bey itu biasa siapa, biasanya nggak pernah masuk ke mainstream media. Tapi apparently menurut Yahoo Sports dia tuh salah satu pemain 3&D yang paling bagus di draft class tahun ini. Sama averages dia 11.6 points per game, 4.3 rebounds per game, and 1.3 assists per game. Jadi pemainnya itu emang shooter dari Villanova Wing. Okay, and there are some honorable mentions for Rookie of the Year, or at least notable rookies that aren't in the conversation anymore because of injury atau their team status. Some of them would be James Wiseman, Patrick Williams, and Deni Avdija. Okay, James Wiseman itu sempat kita bahas, dia center muda yang di bawah wingnya si Draymond Green karena cedera, terus agak sedikit menurun dan gak lama dia udah dikontrak di Anta, Ivan Madrom, ada dapat personal player editionnya Anta. Lalu ada Patrick Williams. Nah ini menarik nih Patrick Williams nih. Dia posisi 3, kadang-kadang juga naik ke posisi 4. Dan he's a two-way player. He can shoot, he can go to the basket. Dan kalau dilihat dari anaknya tuh benar-benar anaknya humble. Dan kebetulan pada saat ada trade Vucevic ke Bulls. Patrick Williams, Paul disebutnya, dipanggilnya Paul, langsung kasih nomornya, nomor 9, welcome to Vucevic. Terus satu lagi yang Mister pengen highlight, notable Rookie of the Year kelasnya nih, rookie-nya kelas ini, si Avdija. Karena dia kebetulan menarik juga sih ini pemain dari luar, sempat profesional juga ya. Pada saat teenagersnya U14, U13. Mainnya di mana kan dia? Di Israel. Di Israel. Terus pada saat dia main di Wizards, I really enjoy he run with Bradley Beal, Westbrook,
and then he can shoot, he can go to the basket. Tapi sayangnya kemarin kena injured lagi. Yeah. He's a big wing, standing 6'9". Yeah. Very versatile. Modern player. Yeah, it's just waiting on his dapat kesempatan lebih untuk handle the ball more touches. Maturity of the game lah. Oke, Zak. Jadi menurut Lester yang menang Rookie of the Year ini siapa? Oke, Rookie of the Year biasanya statistic wise as a player ya. Yang kedua biasanya dilihat juga dari kemenangan timnya itu, yang dia bawa menang itu banyak apa enggak. Let's say mungkin menurut Mr. LaMelo bisa, or Anthony Edwards juga bisa. Aku sih lebih ke LaMelo. Abisnya kan tim LaMelo emang lebih menang. Charlotte kan sekarang di 8 seed dibandingkan Timberwolves yang sekarang udah out of playoff contention. Oke, sekian itu dari Box One.